Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Via di podcast MTS Negeri 5 Kulon Progo. Dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup akan lebih indah. Itulah tema kita hari ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu beliau. Beliau ini adalah Bu Ika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Pia. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Dek Pia? Alhamdulillah sehat juga. Ceria sekali ya. Kemarin hujan terus ya? Ya ini cuacanya memang sering hujan. Cie. Mungkin agar lebih akrab boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Ah ya, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa yang budiman. Saya Barokatus Sholihah atau Ika Zaki Salihah. Asal saya dari Magelang, suami dari Bantul. Saya punya anak 3, punya cucu 1, sudah usia 4 tahun. Saya awalnya jadi guru bahasa Arab di MTSN 3 dan MTSN 2 Kulon Progo. Kemudian setelah itu saya jadi pengawas madrasah. Kebetulan bisa hadir di sini. Ada 12 madrasah binaan kami. Dan saya sekolahnya itu dari RA, MI, MTS, MA, IAIN, UII. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya ada satu pertanyaan untuk Ibu nih. Ya. Apa kesan dan pesan Ibu tentang MTS Negeri 5 Kulon Progo ini? Oh ya. MTS Negeri 5 Kulon Progo ini dulunya kan dikenal dengan nama MTS Negeri Sidoarjo ya, Dik ya. Nah, waktu itu saya masih jadi guru. Ketika MGMP di sini itu bayangan saya itu karena MTS ini kan sering disebut Kulon Progo lantai 3. Jadi menggunung begitu ya. Betul. Tapi alhamdulillah Dik, ketika kami sudah di sini sama teman-teman ternyata welcome, luar biasa. Kemudian ya prestasinya juga anak-anak ini hebat-hebat ya. Meskipun orang bilang biar di gunung, biar delik, tapi prestasinya tidak delik gitu ya. Banyak yang juara. Terus dulu waktu itu UN itu juga sering nilai tertinggi, prestasi-prestasi yang lainnya. Pokoknya best untuk MTSN 5 Kulon Progo. Terima kasih. Ya. Dengar-dengar juga nih, Ibu adalah seorang multi talent ya? Oh ya? Boleh diceritain dong Bu, biar Sedih bisa malu saya. jadi motivasi buat kita semua. Oke. Karena adik masih muda ya, saya ceritakan insya Allah. Sebenarnya disebut multi talent belum, tapi saya tuh punya hobi Dek. Dan hobi ini saya tekuni, saya nikmati sampai saat ini. Dulu ketika kecil saya sudah hobi nulis, ya nulisnya tuh nulis apa aja lah. Sampai belum bisa itu ada puisi punya kakak ya, di majalah-majalah itu saya gunting, saya template-templekan gitu. Nah setelah sekolah ikut mading, ikut apa gitu, ternyata senang gitu ya. Nah, sampai kuliah tuh yang sangat sampai sekarang masih saya ingat itu ketika ada dosen yang menceritakan tentang pinter nulis, pergi ke luar negeri gitu ya, bikin buku itu saya sampai domblong gitu. Wah, kapan yo aku bisa seperti dia gitu kan? Alhamdulillah saya nulis, ketemu penerbit ya bareng-bareng di grup menulis begitu. Kemudian alhamdulillah menjadi buku. Sampai bukunya itu ya lumayan, terus akhirnya ikut guru berprestasi. Sampai adik tahu hadiahnya apa? Ke luar negeri Dek. Mantap. Iya. Ke mana? Eropa atau Finlandia. Dan waktu itu Dek, tahu winter kan? Tahu. Nah, apa Dek? Musim dingin. Nah, adik bisa bayangkan di Indonesia kan tidak ada salju ya. Sampai di sana saya senang banget. Ketika itu Sotkos namanya bersama teman-teman yang berprestasi tadi. Sampai di Finlandia itu wah pokoknya belajar bersama para bule ya, dari TK sampai universitas. Dan ya nggak nyangka sebelumnya kalau saya orang desa guru madrasah gitu ya bisa sampai ke luar negeri gratis tis. Ya, terima kasih ke GTK Kemenak Kota Jakarta ya. Dan ya rasanya tuh pengen ke sana lagi gitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu juga karena hobi ya Dik ya, hobi menulis menjadi buku. Saya juga ikut sanggar, ya, sanggar menulis, ada Sang Sisaku, ada Sastraku, ada Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, dan organisasi perempuan berkebaya, ada juga organisasi agama
pokoknya saya ikuti dan untuk menyalurkan bakat dan seni itu ataupun hobi-hobinya. Jadi adik-adik ini yang di madrasah jangan kecil hati, pokoknya kalau punya hobi salurkan asal positif untuk meningkatkan literasi, udah nanti madrasahnya mesti akan semakin maju. Luar biasa Bu. Oh iya Bu, apa sih tips untuk meningkatkan prestasi kita di MTS Negeri 5 Kulon Progo ini? Oh ya, yang pertama tentu yang namanya tholabul ilmi itu kan wajib. Iya. Jadi jangan ada kata lelah, jangan ada kata malas ya. Belajar dengan siapa aja, belajar di mana saja. Apalagi usia adik ini kan masih masa-masanya pertumbuhan, masa belajar. Bahkan saya tuh sampai moto saya ya Dek, itu life is study, hidup adalah belajar. Itu saya tulis di buku-buku saya. Dan fastabiqul khairat. Jadi berlomba untuk kebaikan. Bahkan untuk menyemangati teman-teman yang belum mau nulis apa saja, itu saya juga punya slogan Dek, pokoknya nulis. Pokoknya nulis apa saja. Nah, untuk adik-adik di madrasah yaitu satu, tetap belajar, tetap berbakti, taat pada orang tua dan bapak ibu guru di madrasah, karena dengan ilmunya insya Allah kita akan dapat ridhonya ya. Amin. Jangan merasa kecil hati sekolah di madrasah, karena madrasah dan sekolah itu sama. Tinggal bagaimana kita untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan prestasi, bersaing yang sehat, dan selalu melangkah yang positif. Gitu. Jadi tetap belajar. Itu saja. Dan dengar-dengar juga nih, Ibu juga menguasai di bidang seni ya? Boleh ceritain Bu? Kebetulan memang hobinya itu ya di seni dan budaya, serempet-serempet. Seni kan ada seni menulis, seni sastra gitu ya. Seni suara saya juga senang loh. Dulu ketika bertemu Pak Nur, kenal Pak Nur Rahman? Nah, beliau yang satu-satunya teman yang punya Arjun Tunggal waktu itu ya. Sama fotografer beliau ketika di Prajabatan itu saya juga nyanyi. Ya suaranya nggak bagus, tapi penting kan tidak fals-fals amat gitu. Penting pede gitu ya. Niatnya untuk menyalurkan hobi dan pede. Dan juga tetap low profile Dek. Jadi meskipun kita non sewu ya, ini dibilang berprestasi, pinter, apa bikin ini, bikin itu, bikin berkarya, tapi tetap low profile, tetap ya tunduk, tetap tawadu, tetap menjadi kita yang sesungguhnya. Itu yang kunci yang utama. Jadi jangan ada istilah ojo demeh, wah saiki guru madrasah wis pinter bisa iki bisa terus beda dengan teman dan sebagainya, itu jangan. Itu ya alhamdulillah. Ada seni, saya juga nulis bukunya bukan hanya karya ilmiah yang populer atau yang istilahnya non fiksi ya Dek. Malah kebanyakan banyak yang fiksi. Tahu kan? Ada cerpen, kumpulan cerkak, ada keguritan, ada antologi, puisi tunggal maupun bersama. Bahkan ada novel. Bahkan ketika saya ke Finlandia, kan di sana salju banyak. Dan 10 hari itu nggak lihat matahari loh Dek. Coba bayangkan. Nah, itu saya tulis menjadi surya di balik salju. Keren, mantap. Fotonya saya di depan jadi cover gitu. Ya, jadi ya itulah. Alhamdulillah saya juga sering ikut pagelaran-pagelaran bersama perempuan berkebaya, itu meningkatkan kebudayaan. Ada nari, ada nyanyi, ada baca puisi. Itu deh. Boleh dong Bu kasih satu contoh seni buat MTS Negeri 5 ini? Apa ya? Oke, saya baca pantun aja ya. Boleh silakan. Oke, pantun spontan. Buah tomat, buah mangga. Keduanya bagus untuk nutrisi. Selamat untuk MTSN 5 semakin maju dan berprestasi. Semoga kisah Bu Ika ini bisa memotivasi kita semua para generasi muda ini dan bisa mengikuti jejaknya Bu Ika sampai sukses seperti ini. Harus lebih sukses dong. Ya, amin ya. Doanya Bu. Ya, selalu always. Terima kasih telah menemani saya hari ini dalam podcast ini. Ya, sama-sama Dek. Inilah bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Bu Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Via pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.